Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 19 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali mengkaji kembali tema hijab wanita muslimah, dan ini adalah pertemuan yang ke-8. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati akhawatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang ke-8 ini di dalam tema hijab wanita muslimah akan menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa cadar menutup wajah bagi wanita adalah bukan dari syariat Islam. Menutup wajah bagi wanita adalah bukan dari syariat Islam. Bahkan ada yang mengatakan dari orang-orang yang bodoh, yang tidak paham agama Islam tetapi lancang berbicara tentang agama Islam, bahwa syariat cadar adalah warisan kaum Yahudi. Kemudian juga orang-orang yang
menyembunyikan kebenaran yang berkata bahwa syariat Islam adalah budaya Arab. Dan ini adalah dari mulai semenjak dahulu orang-orang berkata seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita di pertemuan yang ke-8, dan insyaallah ta'ala pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam tema hijab wanita muslimah. Kita akan membahas dalil-dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkan memakai cadar. Ya, lihat bahasa saya, disyariatkannya memakai cadar. Adapun hukumnya secara hukum taklif, apakah dia sunnah, apakah dia wajib, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Yang poin paling penting kita pada kesempatan kali ini adalah meletakkan bahwa cadar adalah syariat Islam. Cadar adalah syariat Islam. Taib. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Yang artinya, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu. Sebentar. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ahibati hafizakumullah, itu ayatnya. Dan ayat ini tidak akan mudah kita pahami kecuali dengan membaca apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Makanya saya yakin sekali orang-orang yang berbicara bahwa cadar bukan dari syariat Islam, mereka sebagian darinya tidak membaca kitab-kitab tafsir. Mereka orang-orang pemalas untuk menuntut ilmu agama. Mereka tujuannya adalah menjadi musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang munafik. Taib. Lihat penjelasan dari Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang tafsirnya adalah Jami'u At-Ta'wil fi Ayil Quran, Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran. Dan beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan pada ayat ini, yaqulu ta'ala dzikrahu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang beriman, la tatashabbahna bil ima fi libasihin, jangan kalian menyerupakan diri dengan budak-budak wanita di dalam pakaian-pakaian kalian. Idza hunna kharajna min buyutihinna lihajatihinna,
jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk keperluan mereka. Fakashafna syu'urahunna wa wujuhahunna. Maka mereka membuka rambut mereka dan wajah mereka. Walakin liyudnina 'alaihinna min jalabibihin. Akan tetapi hendaknya kalian, wahai istri Nabi, wahai anak perempuan Nabi, dan istri-istri orang-orang beriman, menjulurkan jilbab-jilbab kalian. Li'alla ya'ridhu lahunna fasiq. Agar tidak ada seorang fasik yang mengganggu mereka. Idza alima annahunna harair bi adhan min qaul. Jika seorang fasik tersebut mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang beriman, maka mereka tidak akan mengganggu wanita-wanita beriman tersebut walau dengan ucapan yang menyakitkan, walau hanya ucapan, mereka tidak akan ganggu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri Nabi, anak perempuan Nabi, dan istri-istri orang-orang beriman agar menjulurkan jilbab mereka, menutupi rambut dan wajah mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, thumma ikhtalafa ahlu at-ta'wil fi sifatil idna alladhi amarahunna Allahu bih. Kemudian para ahli tafsir berbeda pendapat tentang sifat menjulurkan jilbab yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para perempuan untuk mengerjakannya. Faqala ba'dhuhum, sebagian ulama tafsir mengatakan, huwa an yughattina wujuhahunna wa ru'usahunna fala yubdina minhunna illa 'ainan wahida. Sebagian ahli tafsir mengatakan menutup wajah mereka. Wajah mereka. Ini dengarkan, orang-orang yang lancang berbicara tentang syariat Islam tetapi tidak berilmu agama. Dengarkan baik-baik bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud menjulurkan jilbab adalah menutup wajah-wajah mereka dan kepala mereka. Maka para perempuan tersebut tidak memperlihatkan dari mereka kecuali satu mata saja. Lihat, satu mata saja. Ini perkataan kapan? Ini perkataan abad keempat Hijriah. Ya ahibati hafizakumullah. Dan ini adalah pendapatnya, tafsirannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ketika membacakan ayat ini, beliau menafsiri, amarallah nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajah an yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'ainan wahida. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman jika mereka keluar dari rumah mereka dalam sebuah keperluan, maka mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Wa yubdina di ainan wahidah, dan mereka memperlihatkan cuma satu mata. Ini ahibati hafizakumullah. Itu tafsiran disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Begitu juga dari Abidah bin Salman. Beliau berkata, falabisaha indana Ibnu Aun. Qala wa labisa indana Muhammad. Qala Muhammad wa labisa indi Abidah. Qala Ibnu Aun biridaihi fataqanna'a bihi faghatta anfahu wa 'ainahu al-yusra wa akhraja 'ainahu al-yumna wa adna ridaahu min fawq hatta ja'alaha qariban
min hajibihi au alal hajib. Perhatikan baik-baik ya. Ini riwayat, perhatikan, maka labisaha indana Ibnu Aun. Salah seorang perawi yang bernama Ibnu Aun, beliau memakai jilbab tersebut, mencontohkan. Kemudian Ibnu Aun berkata, wa labisaha indana Muhammad. Dan Muhammad, seorang perawi dari cerita ini, memakaikan di hadapan kami. Qala Muhammad wa labisaha indi Abidah As-Salmani. Dan Abidah radhiyallahu anhu, beliau memakaikan di hadapan kami. Bagaimana cara memakai jilbab tersebut. Kemudian kata Ibnu Aun rahimahullah, biridaihi, beliau memakai jilbabnya dengan surbannya. Fataqanna'a bihi, kemudian beliau tutupi wajahnya sampai hidungnya tertutup dan mata kirinya tertutup dan mengeluarkan mata kanannya. Wa adna ridaahu min fawq hatta ja'alahu qariban min hajibihi aw 'ala al-hajib. Kemudian beliau menjulurkan ya kain surbannya dari atas kepalanya sampai dekat dengan hajib. Sampai dekat dengan apa? Dengan hajib. Hajib itu alis atau di atas alis. Jadi dalam riwayat ini alisnya bisa kelihatan atau pas alisnya. Jadi alisnya tidak kelihatan. Lihat, subhanallah. Yang seperti ini dikatakan cadar bukan dari syariat Islam. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga menafsiri ayat ini. Kanatil hurrah talbasu libasal amah. Fa amara Allahu nisa'al mu'minin an yudinina 'alaihinna min jalabibihin wa idna'il jilbab an tuqanni'a wa tashuddahu 'ala jabiniha. Wanita-wanita beriman yang merdeka dahulunya berpakaian seperti pakaiannya para budak wanita. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman untuk memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Dan memanjangkan jilbab maksudnya adalah tuqannya, melipat-lipat jilbab tersebut. Kemudian mengikatnya di atas dahinya. Di dahinya terikat. Ya. Tutup wajahnya, mengikatnya di atas dahinya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Itu perkataan siapa? Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat 301 Hijriah. Sekarang kita ambil tafsir dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas Al-Hanafi. Beliau ulama Islam juga abad ke-4 Hijriah pada tahun 370 Hijriah. Jadi ini bukan pakaiannya orang yang disebut-sebut Wahabi, atau pakaiannya orang-orang yang ekstremis, pakaiannya orang-orang yang teroris, bukan. Ini pakaian yang sudah diwarisi oleh umat Islam dari mulai Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai imam. Lihat penjelasan Abu Bakar Al-Jassas. Beliau mengatakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika turun ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 59, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, yang artinya yaitu para perempuan hendaknya memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisa'ul ansar ka'anna ala ru'usihinna al-ghirban min aksiyati sudin yalbasnaha.
Ketika ayat ini turun, maka para wanita-wanita kaum Ansar keluar rumah. Seakan-akan di atas kepala mereka ada ghirban, burung gagak yang berwarna hitam. Karena kain hitam yang mereka pakai. Kain hitam yang mereka pakai. Kata Imam Abu Bakar Al-Jassas di dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran, fi hadhil ayah dalalatun ala anna al-mar'ata syabah ma'muratun bisitri wajha anil ajnabiyyin. Di dalam ayat ini terdapat bukti bahwa perempuan yang muda diperintahkan untuk menutup wajah mereka dari ajnabiyyin, laki-laki asing yang bukan mahram. Wa izharul sitri wal afafi 'indal khuruj li'alla yatma'a ahlur rib fihinna, dan memperlihatkan sifat penutupan, sifat kesucian saat keluar rumah agar orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan tidak tamak dengan perempuan tersebut. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Jassas mengatakan, fiha dalalatun ala annal amata laysa 'alaiha sitru wajhiha wa sya'riha lianna qawlahu ta'ala wa nisa'il mu'minin zahiratu ala annahu arada al-harair. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa budak wanita tidak wajib atasnya untuk menutup wajahnya dan rambutnya, karena firman Allah Subhanahu wa taala wa nisa'il mu'minin, yaitu wanita-wanita beriman. Ini secara jelas yang dimaksud adalah wanita-wanita yang merdeka. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi zaman dahulu wanita-wanita budak, mereka pakaiannya berbeda dengan wanita-wanita beriman. Wanita-wanita beriman, mereka berpakaian menutup wajahnya. Ini bedanya. Maka saya heran. Jangan-jangan, mohon maaf, wanita-wanita yang membuka auratnya, mereka adalah keturunan budak-budak. Karena wanita merdeka yang beriman tertutup rapi, bahkan menutup wajahnya. Itu kisah cerita dahulu seperti itu. Dan ini syariat Islam, bukan budaya Arab. Ini para ikhwan, saya mohon ada agak erosi sedikit ya. Karena kadang-kadang yang ngatain budaya Arab, ini kok orang-orang yang dianggap cerdas, cendekia, dan semisalnya cadar budaya Arab. Ya, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Lihat lagi. Perkataan dari Imam Muhyiddin Sunnah Abul Husain Al-Baghawi, wafat pada tahun 516 Hijriah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan, iktafa rahimahullah fi tafsir al-idna biqaul Ibn Abbas wa Abida as-Salmani wa lam yaltafit ila qaulin akhar ka'annahu lam yarahu syai'an madhkuran wa kadza fa'ala al-Khazin rahimahullah. Imam Muhyiddin Sunnah Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau mencukupkan dengan penafsiran Abdullah bin Abbas dan Abidah As-Salmani radhiyallahu anhuma tentang makna menjulurkan jilbab. Cukup dengan penafsiran Abdullah bin Abbas, cukup dengan penafsiran Abidah As-Salmani yang mengatakan bahwasanya maksud daripada menjulurkan jilbab adalah menarik kain dari atas kepala menutupi wajah dan juga menutupi hidung dan tidak menampakkan mata kecuali mata kanan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan itu ulama Islam abad ke-6
Hijriah, wafat pada tahun 516 Hijriah. Bukan ulama-ulama sekarang, bukan. Apalagi ulama-ulama yang kalian tuduhkan itu adalah ulama-ulama dicap sebagai ulama-ulama Wahabi. Tidak. Ini syariat Islam. Cuma karena saking jauhnya keilmuan dan kebiasaan ini, akhirnya dianggap aneh. Ya, akhirnya dianggap bukan syariat Islam. Karena sudah lama sekali kaum muslimat berubah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Imam Az-Zamakhsyari juga mengatakan seperti itu. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Kasyaf an Haqa'iq At-Tanzil wa Uyunul Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Juga mengatakan seperti itu, Az-Zamakhsyari. Kemudian Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat 543 Hijriah. Beliau ahli hadis. Beliau mengatakan, ikhtalafan nasu fil jilbab an alfadhin mutaqaribah. Imaduha annahu thawb alladhi yasturu bihi al-badan. Lakinnahum nawwa'uhu ha huna. Faqad qila innahu rida wa qad qila innahu al-qina'. Para manusia berselisih pendapat tentang makna jilbab, ya, dalam selisih pendapat yang tidak terlalu jauh. Dan arti inti dari jilbab adalah kain yang menutupi badan. Akan tetapi ada yang mengatakan dia adalah rida, yaitu surban. Ada yang mengatakan innahul qina', dia adalah cadar. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan makna dari yudnina alaihinna min jalabibihin, makna dari yaitu menjulurkan jilbab-jilbab mereka, kata beliau, qila ma'nahu tughatti bihi ra'saha fawqa khimariha wa qila tughatti bihi wajha hatta la yadhharu minha illa 'ainaha al-yusra. Ya, kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, makna dari memanjangkan jilbab mereka adalah maknanya menutup kepalanya di atas khimarnya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa ada rambut, ya, kemudian rambut itu ditutupi dengan khimar, kain penutup rambut. Di atas kain khimar ada jilbab. Nah, itu namanya, ya, yang disebut dengan menjulurkan jilbab, menjulurkan jilbab. Kemudian ada yang mengatakan menutup wajahnya sampai tidak terlihat kecuali mata kiri. Allahu Akbar. Ya, sampai tidak terlihat kecuali mata kiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala juga mengatakan demikian. Ya. Kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, menjulurkan jilbab. Jilbab. Qala Ibnu Qutaibah, yalbasul ardiyah, wa qala ghairuhu yughattina ru'usahunna wa wujuhahunna liyu'lama annahunna harair. Kata Imam Ibnu Qutaibah, yaitu perempuan memakai surban. Kata selain beliau, perempuan menutupi kepala dan wajah mereka agar tidak dikenal bahwa mereka adalah agar dikenal, maksud saya, mereka adalah wanita-wanita merdeka yang beriman. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil dari ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Kalau tadi dari ke-6 ke-7 Hijriah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsirul Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran.
Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau 'asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadza lamana'ahunna min al-khuruj kama muni'at nisa'u Bani Israil." Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai waktu kita ini, niscaya beliau akan melarang para perempuan untuk keluar rumah sebagaimana dilarangnya wanita-wanita dari Bani Israel. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Qurtubi lebih condong kepada pendapat makna dari memanjangkan jilbab-jilbab mereka, menjulurkan jilbab-jilbab mereka, artinya adalah menutup wajah mereka dan seluruh tubuh mereka dan tidak menampakkan kecuali satu mata kiri. Ya, satu mata kiri. Kalau tidak demikian, maka jikalau Rasulullah SAW masih hidup, maka niscaya beliau akan larang perempuan-perempuan untuk ikut keluar rumah, tapi tidak berhijab dengan hijab syar'i. Nah, taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dalil yang kedua dari Al-Quran tentang cadar disyariatkan dalam agama Islam. Sebentar. La ilaha illallah. Nah, dalil yang kedua, ayat hijab, surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang artinya, jika kalian wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meminta kepada mereka istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat hijab dan turun pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriyah, dan dia adalah mencakup seluruh hijab dari seluruh anggota tubuhnya, termasuk di dalamnya wajah dan dua telapak tangan, tidak dikecualikan dari anggota tersebut karena tidak ada dalam pengecualian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini Al-Ahzab ayat 53 khasah li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ikhwah, ini kita sanggah ayat ini bukan hanya khusus untuk istri-istri Nabi radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang perkataan Syekhul Mufassirin Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ulama Islam abad keempat Hijriyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau,
Idza sa'altum azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al mu'minina lawati lasna lakum bi azwajin mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada istri-istri Nabi dan wanita-wanita beriman yang bukan istri kalian meminta makanan, maka mintalah dari balik hijab. Min wara'i sitri bainakum wa bainahunna. Dari balik pembatas antara kalian dengan istri perempuan-perempuan tersebut. Wala tadkhulu alaihinna buyutahunna. Dan janganlah kalian masuk ke rumah-rumah mereka. Karena yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan juga bagi hati istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Naam. Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman mereka senantiasa mempercayai ayat tersebut, yaitu hendaknya para wanita-wanita beriman menutup seluruh tubuh mereka. Dan menutup seluruh tubuh termasuk di dalamnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan disyariatkannya cadar. Menunjukkan disyariatkannya cadar. Dalil yang ketiga. Bismillah. Surat Al-Ahzab ayat 32-33. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Yang artinya, wahai istri Nabi, kalian tidak seperti salah seorang dari perempuan-perempuan lainnya. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan yang menyebabkan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tamak terhadap kalian, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita kaum jahiliyah pertama bertabarruj. Aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan dirikanlah salat, bayar zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghilangkan atas kalian keburukan wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti pendalilan dari ayat yang ketiga ini, surat Al-Ahzab ayat 32-33. Jangan lupa, inti pendalilannya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj adalah kata Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna mishyah wa kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannuj. Yang artinya para perempuan kalau keluar dari rumahnya maka mereka mempunyai jalan yang melenggak-lenggok, yakni bidzalika al-jahiliyatil ula fanahahumullah an dzalik. Itulah yang disebut dengan wanita jahiliyah generasi pertama. Maka Rasulullah SAW melarang akan hal tersebut. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, disebutkan oleh Abu Nujaih bahwa
Inna tabarruj huwa izharu zina wa ibrazul mar'ati mahasinaha lirrijal. Yang dimaksud dengan janganlah kamu melakukan tabarruj sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama bertabarruj. Tabarruj yang dimaksud adalah memperlihatkan kecantikan dan seorang wanita memperlihatkan keindahan-keindahannya untuk laki-laki. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita disyariatkan untuk bercadar. Kenapa? Agar tidak menyerupai kaum jahiliyah. Menyerupai kaum jahiliyah. Nah, ini. Nah, dalil yang keempat. Surat An-Nur ayat 30-31. Oh, silakan baca ya, panjang. Yang saya ingin jadikan inti pendalilannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Yang artinya janganlah perempuan memperlihatkan zina, keindahan, perhiasan, kecantikan perempuan tersebut. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Maka wajah adalah sesuatu yang sumber kecantikan perempuan. Seorang laki-laki kalau seandainya ingin menikah, otomatis dia akan melakukan nazar, melihat kepada perempuan tersebut. Tidak mungkin yang dicari oleh laki-laki itu pertama kali adalah jempol kakinya. Pasti bagaimana wajahnya, hidungnya, bibirnya, matanya, ya, alisnya, dan seterusnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini juga ada permasalahan yang berkaitan dengan tema kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah para perempuan memperlihatkan zinatahunna, yaitu keindahan, kecantikan, perhiasan, kecuali yang nampak darinya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan kecuali yang nampak darinya. Kecuali yang nampak darinya. Ada yang berpendapat bahwa yang nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang nampak boleh wajah dan kedua telapak tangan. Adapun Abdullah bin Mas'ud bahwa yang dimaksud kecuali yang biasa nampak darinya maksudnya adalah pakaian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keberapa lagi? Yang kelima, ya. Jadi Abdullah bin Abbas lah yang memfatwakan bahwa kecuali yang nampak darinya wajah dan kedua telapak tangan. Berarti menurut tafsir Abdullah bin Abbas bahwa perempuan boleh menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, beliau mengambil pendapat bahwa kecuali yang nampak, janganlah perempuan memperlihatkan perhiasan, kecantikan, keindahan mereka, kecuali yang nampak. Maksudnya yang nampak di sini adalah pakaiannya. Jadi wajah dan kedua telapak tangan tetap tertutup. Pakaiannya tidak bisa, tidak, kecuali nampak. Nah itu para ikhwah. Kemudian dalil yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Hendaklah para perempuan mengikat khimar-khimar mereka di atas jaib, ataupun ini namanya jaib, yaitu belahan baju untuk masukkan leher, ya. Hendaknya para perempuan mengikat khimar-khimar perempuan tersebut di atas tempat yang terbuka untuk memasukkan leher. Seperti itu. Nah, ayat ini memberikan pelajaran tentang disyariatkannya perempuan untuk menutup rambut kepalanya dengan kain yang disebut dengan khimar, ya. Yang disebut dengan apa? Dengan khimar. Dan orang yang memakai khimar di zaman dahulu, mereka terbiasa dengan menutup wajah, ya, dengan menutup wajah. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-khamru allati tughatti rasa wal wajha wal unuq wal jalabib allati tusdilu min fawqi ru'us hatta la yadhharu min man labasa min labisiha illa al-ainan. Al-khamr ataupun kain khimar itu fungsinya menutup kepala, wajah dan leher. Dan jilbab, ya, yang dijulurkan dari atas kepala sampai ke bawah, maka tidak terlihat yang memakainya kecuali dua mata. Lihat ya, tidak terlihat yang memakainya kecuali dua mata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil yang kelima. Dalil yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan hendaklah dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan pada kaki-kaki mereka. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, la tadribil mar'atu birijliha fayu'lam ma tukhfihi min al-khalakhil wa nahwiha mimma tatahalla bihi lirrajul. Fa idza kanat al-mar'atu manhiyatan 'anil darb bil arjul khawfan min ibtidani ar-rajul bima la yasma'u min sawti khalkhaliha wa nahwi fa kayfa yakshifu al-wajh. Kata Imam Ibnu Utsaimin, seorang perempuan dilarang, tidak boleh memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang disembunyikan oleh perempuan tersebut berupa gelang-gelang kaki, ya, dikhawatirkan menjadi godaan bagi laki-laki, ya, dengan apa yang mereka dengar dari gelang kaki perempuan tersebut. Kalau itu ada pada kaki dan kaki bukan sumber keindahan, maka bagaimana wajah, kata beliau. Makanya disyariatkan untuk ditutup dalam agama Islam. Itu dalil yang ke-6, ya. Dalil yang ke-7 sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ke-7 ini adalah dalil yang terakhir dari Al-Quran,
Itu surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa siapa nih? Taib. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Surat An-Nur ayat 60. Dan wanita-wanita yang menopause, tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa atas mereka untuk meletakkan pakaian mereka tanpa berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan hendaknya mereka mempunyai sifat malu, itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya tidak boleh seorang muslim untuk meremehkan syariat cadar. Sisi pendalilannya adalah ketika Allah berfirman, tidak mengapa bagi kalian untuk meletakkan pakaian-pakaian kalian. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaqul falaysa alaihinna harj. Tidak mengapa atas para perempuan dosa atau tidak berdosa perempuan salat di tidak mengapa perempuan dan tidak ada dosa atas mereka untuk melepaskan pakaian mereka, yaitu jilbab-jilbab mereka. Wahiyal qina alladhi yakunu fawqal khimar. Dia adalah kain yang ada di atas khimar, kain penutup rambut kepala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis dari Al-Quran, 7 dalil tentang disyariatkannya cadar, ya, disyariatkannya cadar. Sekarang kita ambil dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat pada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Kemudian yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, bahwa la tantaqibul mar'atul muhrimah wa la talbasul quffazain. Seorang wanita yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai 2 sarung tangan. Taib. Hadis ini adalah dalil yang paling bagus, yaitu tentang apa yang terjadi dari pakaian-pakaian perempuan setelah turunnya hijab dan perintah untuk memanjangkan jilbab. Wa anna an-niqaba kana qad sara min albisatin nisa bihaitsu lam yakunna yakhrujna illa bih. Dan bukanlah makna dan cadar adalah menjadi pakaian perempuan yang mana mereka tidak keluar kecuali dengannya. Ini dikatakan oleh siapa? Abu Hisham Abdullah Al-Ansari di dalam kitab Ibrazul Haq was-Shawab fi Mas'alati Sufur wal Hijab. Nah, walaysa ma'na an-nahy 'anil intiqab lil muhrimah annaha la tastur wajhaha. Bukan berarti makna dilarangnya perempuan yang sedang berihram bercadar bukan berarti dia buka. Tidak, dia boleh
ya, untuk menjulurkan kain hitam di depan wajahnya, tetapi tidak diikat. Nah, ini boleh kalau dia wanita yang sedang berihram. Nah, bentar. Itu tadi 2 hadis ya. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, kemudian Abdul Razzaq, Abu Awanah, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Fa kaifa yasna'un nisa bi dhuyurihinna?" Wahai Rasulullah, bagaimana pakaian perempuan ujung-ujungnya gimana? Kan panjang. Padahal pakaian tidak boleh lebih dari 2 mata kaki. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu yurkhina shibran. Kalau begitu ya, silahkan dipanjangkan 1 jengkal. Shibr dari mata kaki maksudnya. Kemudian Ummu Salamah berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Ya. Kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayudkhinahu dzira'an la yazidna alaih." Kalau begitu boleh memanjangkan 1 hasta, tidak boleh lebih dari itu. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Imam Al-Baihaqi, "Fi hadza dalilun ala wujubi satri qadamaiha." Dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya menutup kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Nah, ini kalau seandainya kedua telapak kaki wajib ditutup, bagaimana yang kaki bukan sumber kecantikan perempuan? Maksudnya telapak kaki bukan sumber keindahan wajah perempuan, kalah pamor dengan wajah perempuan. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan panitia untuk menyebutkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana cara kita membatasi chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Maka jawabannya, asal hukumnya tidak berhubungan, seorang wanita tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, asal hukumnya. Karena dikhawatirkan menjadi godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekatkan kepada perbuatan zina. Maka ya, asal hukumnya seorang laki-laki tidak berhubungan dengan seorang perempuan kecuali ingin menikahinya dengan sebenar-benarnya, dan itu pun komunikasinya lebih banyak dengan walinya. Yang kedua, kecuali untuk mengajar, perempuan mengajar laki-laki sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengajar para tabi'in laki-laki, ya. Dan keperluan-keperluan lainnya baik secara syar'i diperbolehkan ataupun secara
syar'i diperbolehkan ataupun secara kebiasaan perempuan, kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan untuk seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti misalkan diperbolehkan ketika ingin menikahinya dan itu lebih baik dengan mahramnya. Yang kedua, ketika mengajar ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya yang sangat diperlukan, seperti saat berjualan, ya, sangat diperlukan, maka ini tidak mengapa. Saya memakai cadar, tapi oleh orang tua sering diberitahu kamu pakai itu karena kamu tidak mau dilihat oleh lawan jenis. Tapi dengan kamu pakai itu, kamu malah membuat mereka penasaran dan bisa saja menarik perhatian mereka. Baju oplos dan serba tertutup udah biasa aja. Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Takutnya apa yang orang tua saya katakan itu benar. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bercadar malah tambah dijaga, dihormati, dimuliakan oleh manusia. Allahu a'lam. Jadi perkataan orang tua yang seperti itu adalah asumsi mereka, dan asumsi tidak bisa berhadapan dengan dalil. Seperti itu, Allahu a'lam. Nah, bagaimana kalau perempuan buka tutup jilbab karena jahil atau awam tentang agama, apa hukumnya? Jawabannya adalah haram. Jilbab itu kan, kalau yang dimaksud Indonesia, jilbab adalah kain penutup rambut kepala. Maka ini kalau buka tutup haram karena berarti kelihatan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah jilbab makna yang saya sebutkan tadi, di kain penutup rambut kepala itu disebut khimar, di atas khimar ada kain yang menjulur dari atas sampai ke seluruh tubuhnya, itu disebut dengan jilbab. Kalau itu yang dibuka tutup, ya, maka dilihat apakah ketika dia buka jilbabnya kemudian terlihat anggota-anggota tubuhnya, terlihat perhiasannya, terlihat kecantikannya. Kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, kecuali saat dia menafas, sudah tidak haid dan tidak ingin menikah lagi. Allahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang laki-laki yang menginginkan calon istrinya kelak mau bercadar keluar rumah namun mau melepas cadar di lingkungan yang belum terlalu mengenal sunnah, padahal akhwat ini berharap bisa lebih mudah dengan dan didukung oleh untuk berhijab dengan lebih sempurna setelah menikah? Maka jawabannya tidak boleh ditaati. Ya, seorang istri wajib mentaati suaminya, akan tetapi tidak boleh ditaati dalam perihal maksiat. Allahu a'lam. Anak perempuan yang lahir di luar nikah, lalu bapak biologisnya mau bertanggung jawab dan menikahi ibunya, apakah saat putrinya menikah nanti bapak biologisnya tersebut boleh jadi walinya? Maka tetap tidak boleh. Walinya wali hakim. Jadi seorang anak perempuan yang merupakan hasil zina, dia wajib jujur kepada calon suaminya, ya, bahwasanya itu bapak bukan bapak syar'i saya, bapak biologis. Maka pada saat itu nanti ada yang mewakili dari yang ditunjuk oleh pengadilan agama sebagai wali dari perempuan ini. Allahu a'lam. Saya mau bertanya tentang keseharian saya. Sudah mulai memakai cadar Ustadz dengan dukungan suami pula, tapi saya bekerja di yayasan di mana tidak boleh memakai cadar. Bagaimana Ustadz solusinya? Padahal yayasan tersebut juga berbasis Islam. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya di yayasan berbasis Islam, maka semestinya menerima, ya, menerima wanita yang bercadar bekerja di tempatnya. Nah, seperti itu. Dan solusinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cari kerja di tempat lain. Ya.
Seperti itu solusinya. Cari kerjaan di tempat lain. Dan yang halal masih banyak. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Baru tahu kalau cadar itu wajib. Bagaimana kalau kadang memakai cadar, kadang tidak, terutama kalau lagi makar, kasih sulit dipakai. Jazakumullahu khairan. Kita tadi berbicara tentang cadar disyariatkan. Lihat ya, perkataan saya dari awal kan begitu. Cadar disyariatkan. Bukan kita membicarakan hukum taklif, apakah dia wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan dia wajib. Ya, di antaranya pendapat tadi siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wajib bercadar karena wajah adalah aurat, kata mereka, di dalam sholat. Maka yang kita bicarakan tadi adalah cadar itu disyariatkan atau tidak, karena ada yang menganggap bahwasanya cadar itu adalah warisan kaum Yahudi, cadar itu budaya Arab, cadar itu bukan Islam dan semisalnya. Allahu a'lam. Adapun sulit, maka dengan kebiasaan menjadi bisa. Dengan kebiasaan menjadi bisa. Allahu a'lam. Apakah tetap disyariatkan memakai khimar walaupun seorang muslimah sudah memakai jilbab yang menutupi tubuhnya? Maka jawabannya iya. Lebih lagi untuk menutup rambut kepalanya dengan khimar. Ya, lebih utama lagi. Allahu a'lam. Apakah warna cadar wajib hitam polos tanpa manik, renda dan bunga? Maka jawabannya wajib hitam tidak wajib, ya. Polos tidak juga wajib polos. Tanpa manik-manik ini lebih baik dijauhi karena bisa menimbulkan keindahan pada sebuah pakaian atau kain. Renda, bunga, maka ini lebih baik tidak dipakai saat keluar rumah. Allahu a'lam. Model cadar yang baiknya bagaimana? Yang menutupi wajah, dan saya lebih condong kepada pendapat dan alis. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana memberi orang tua yang awam bahwa harus menutup aurat di depan bukan mahram? Maksudnya mungkin memberitahu orang tua yang awam, ya, harus menutup aurat di depan bukan mahram, seperti sepupu, ya, anak paman itu kan sepupu, ini bukan mahram. Maka pada saat itu cara memberitahunya adalah bahwa dijelaskan hukumnya secara dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan hukumnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan akhwat yang diterima menjadi ASN atau PNS namun tidak boleh mengenakan cadar, apa sebaiknya dilakukan? Maka jawabannya, jika dia menganggap bahwa cadar itu disyariatkan, kemudian apalagi sampai dia anggap hukum bercadar adalah wajib, maka pada saat itu dia lebih baik tidak mengambil ASN atau PNS tersebut. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Nah, cukup kiranya. Alhamdulillah, selesai kajian kita. Ini adalah pertemuan terakhir dari pertemuan hijab wanita muslimah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat selama ini, dan juga saya mohon maaf kalau seandainya ada salah kata dalam penyampaian. Kemudian semoga yang didapatkan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirnya bisa diamalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.